Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-134 ini setidaknya kita bisa membagi dalam beberapa jumlah. Pertama adalah tilka ummatun qad khalat. Yang kedua laha ma kasabat. Yang ketiga walakum ma kasabatum. Yang keempat wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ketika kita menyampaikan tilka ummatun qad khalat, kita menerjemahkan itu adalah umat yang lalu. Baiklah, kita bedah masing-masing dari tilka. Tilka diterjemahkan itu. Kita paham tilka merupakan isim isyarah. Dia adalah kata tunjuk. Karena tilka masuk sebagai isim makrifat dan ini adalah merupakan jumlah ismiyah, maka tilka ini karena posisinya di awal isim ma'rifat, maka dia berkedudukan sebagai mubtada. Kalimat inti dari jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar, sehingga khobarnya adalah ummatun. Ummatun diterjemahkan adalah umat. Ummatun merupakan khobar, tentu dia marfu sebab khobar masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu tanda rofanya adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah qad. Qad diterjemahkan dengan sungguh. Kita biasa mengatakan huruf tahqiq atau tauqid. Dalam hal ini qad diterjemahkan dengan sungguh. Qad ini juga merupakan salah satu tanda bahwa kalimat setelahnya adalah fi'il atau kata kerja. Sehingga kita bisa sampaikan khalat yang artinya telah berlalu, fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau atau telah berlangsung. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah hiya. Kalau ada fi'il, biasanya di situ ada fa'il. Fa'ilnya ada yang tersembunyi maupun yang nampak. Khalat telah berlalu. Kalau kita perhatikan khalat ini yang merupakan fi'il madhi, ketika kita mentasrif secara lughawi dimulai dari fi'il madhinya, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka kita bisa sampaikan khala yakhlu khuluwan khalin makhluwun ukhlu la takhlu. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu ini akan berkaitan dengan domair atau domir-domir. Dalam hal ini adalah fa'il atau pelakunya dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Khala khalawa khalau khalat khalata khalauna khalauta khalautuma khalautum khalauti khalautuma khalautunna khalautu khalauna. Terlihat di situ khalat yang merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah hiya. Maka bisa kita sampaikan qad khalat ini fi'il fa'il dengan berkedudukan sebagai sifatnya umat. Jadi ketika dikatakan ummatun, umat yang apa? Qad khalat, sungguh yang telah berlalu atau umat yang berlalu. Jumlah yang berikutnya adalah jumlah ismiyah dengan perkataan atau kalimat laha ma kasabat, baginya apa yang telah diusahakannya. Laha ma kasabat. Kita mulai dari laha.
Laha artinya baginya. Laha tentu saja kita ingat bahwa ini adalah syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari li dan alha di sana. Li diterjemahkan bagi atau untuk, dan alha merupakan isim dhamir, kata ganti. Orang yang diterjemahkannya, baginya. Ini merupakan susunan jar majrur yang tentu saja ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam, dengan khobar yang dihilangkan yang posisinya di awal, maka dia bisa disebut sebagai khobar muqaddam, khobar yang posisinya diawalkan. Berikutnya adalah ma. Ma diartikan apa-apa yang. Ma di sini adalah merupakan isim mausul mabni ala sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Maka kalau ada khobar muqaddam, maka mubtadanya mubtada muakhkhar. Ma apa yang, tentu dia sebagai isim mausul memiliki silah mausul karena ini seperti ada anak kalimat. Anak kalimatnya atau silah mausulnya adalah kasabat, artinya yang telah diusahakannya. Ma apa-apa yang, kasabat telah diusahakannya. Kasabat kita tahu bahwa ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlangsung. Tak di sana merupakan tak taknis. Dalam hal ini kita bisa menyampaikan bahwa fa'ilnya merupakan dhamir mustatir, takdirnya adalah hiya. Dan ma dan kasabat ini merupakan fi'il fa'il yang dia menjadi silah mausul, dia menjadi anak kalimat dari ma. Jadi apa-apa yang telah diusahakannya. Kalau kita perhatikan, tentu kasabat ini merupakan fi'il madhi. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul maupun fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kasaba yaksibu kisban, kasibun maksubun, iksib la taksib. Nah, ketika kemudian kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, kasaba kasaba kasabu, kasabat kasabata kasabana, kasabata kasabatuma kasabatum, kasabati kasabatuma kasabatunna, kasabatu kasabana. Berikutnya adalah jumlah yang berbunyi walakum ma kasabatum, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Walakum tentu saja kita menerjemahkannya dan bagimu. Wa di sini adalah wawu athof. Lakum tentu kita pahami bersama ini adalah susunan jar majrur yang kemudian ketika posisinya di awal kalimat bisa kita bacakan secara ringkas bahwa dia merupakan khobar muqaddam, atau bisa saja kita berpendapat bahwa ini adalah susunan jar majrur yang tentu ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan khobar muqaddam yang dimahdhuf atau disembunyikan. Walakum artinya dan bagimu. Maka sama polanya seperti yang sebelumnya, maka sabatum, ma di sini artinya apa-apa yang, dia merupakan isim mausul. Isim mausul tentu makrifat ya, makrifat yang kemudian kita bisa maknai sebagai mubtada muakhkhar karena ada khobar muqaddam, maka ma di sini sebagai mubtada muakhkhar. Tetapi tentu saja ma apa-apa yang kita tidak bisa mengetahui makna yang sesungguhnya karena dia memiliki anak kalimat. Dalam hal ini adalah kasabatum, artinya apa-apa yang sudah kamu sekalian usahakan. Jadi kasabatum merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah lampau. Kasabatum dia mabninya atas
sukun di sana karena bertemunya dengan dhamir rafa mutaharrik, dalam hal ini adalah antum. Kalau kita perhatikan maka kasabatum sekali lagi dia adalah fi'il madhi dari kasaba yakasibu, kisban kasibun makasubun, iksib la taksib. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka kasabtum akan terlihat dari kasaba kasaba kasabu kasabat kasabata kasabana kasabata kasabatuma kasabatum kasabati kasabatuma kasabatunna kasabatu kasabana. Jadi kasabatum merupakan fi'il madhi mabni atas sukun di sana karena bertemunya dengan dhamir rafa mutaharrik. Kasabtum tentu ini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya adalah jamak, dalam hal ini adalah antum. Berikutnya adalah jumlah yang terakhir, jumlah mufidah yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Wala tentu saja kita paham bahwa diterjemahkan dan tidak. Waw di sini adalah wawu atof yang tentu saja menghubungkan, dan la di sini adalah la nafiyah yang diterjemahkan tidak. Jangan sampai tercampur dengan la nahiyah yang artinya jangan. Yang sedang kita bahas adalah la nafiyah dan tidak yang berarti tidak. Tus'aluna artinya kamu akan ditanya. Tus'aluna merupakan fi'il mudhari yang majhul, sehingga wawu di sana merupakan naibul fa'il atau penggantinya fa'il, karena kita paham ketika fi'il majhul atau kata kerja yang pasif maka fa'il atau pelakunya tidak ada tetapi diganti dengan naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Maka kalau kita perhatikan tus'aluna sekali lagi merupakan fi'il mudhari majhul. Awalnya dari sa'ala yas'alu su'alan, sa'ilun mas'ulun, is'al la tas'al. Awalnya adalah fi'il mudhari'nya adalah yas'alu ketika maklum ya atau dalam posisi aktif, maka yas'alu artinya bertanya. Nah, ketika dirubah menjadi majhul atau kata kerja pasif, maka yas'alu ini mengikuti kaidah dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, didomahkan di bagian depannya dan difathahkan sebelum akhirnya, sehingga dari yas'alu menjadi yus'alu. Kita pernah membahas di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga ketika kita mentasrif dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yus'alu yus'alani yus'aluna, tus'alu tus'alani yus'alna, tus'alu tus'alani tus'aluna, tus'alina tus'alani tus'alna, us'alu nus'alu. Terlihat di situ tus'aluna merupakan fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya terlihat di situ wawu jamaah yang menunjukkan tentu saja naibul fa'ilnya adalah jamak. Berikutnya adalah amma, artinya dari apa yang. Kita ingat amma ini merupakan syibhul jumlah, dia susunan jar majrur terdiri dari an yang artinya dari dan ma yang merupakan isim mausul. Amma merupakan susunan jar majrur yang masuk sebagai syibhul jumlah yang tentu saja dia memiliki keterkaitan makna atau ta'aluk dengan fi'il sebelumnya, dalam hal ini adalah tus'aluna. Berikutnya adalah kanu. Kanu artinya telah ada mereka. Kanu merupakan kana
dan isimnya kana. Dalam hal ini isimnya kana adalah wawu di sana. Kita ingat kana merupakan fiil madhi nakis. Dia kata kerja lampau yang nakis atau kurang. Kana tentu memiliki amalan. Dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kalau kita perhatikan kanu, di mana adalah kana dan isimnya kana di sana merupakan fiil madhi. Kana yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun la takun. Maka ketika kita mengkaitkan dengan isimnya kana ini dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kana kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Kanu di situ terlihat fi'il madhi kana dengan wawu jamaah sebagai isimnya kana. Berikutnya adalah ya'maluna. Ya'maluna artinya mereka sedang kerjakan. Ya'maluna merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ diawali dengan huruf mudhari'ah. Tentu saja fi'il mudhari ini dia marfu karena sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Tanda rofanya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun di sana karena sekali lagi dia masuk sebagai af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan marfu tanda rofanya adalah thubutun nun. Dan tentu saja wawu di sana menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya sehingga diterjemahkan mereka sedang mengerjakan. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari amila ya'malu, amalan amilun ma'mulun i'mal la ta'mal. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, maka ya'malu ya'malani ya'maluna ta'malu ta'malani ya'malna ta'malu ta'malani ta'maluna ta'malina ta'malani ta'malna a'malu na'malu. Maka ya'maluna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya wawu jamaah di situ yang menunjukkan sebagai hum atau mereka orang yang banyak. Maka ketika kita sampaikan kanu ya'maluna merupakan silah mausul. Dia adalah anak kalimat dari ma yang merupakan isim mausul. Ma tentang apa yang telah mereka kerjakan sebagai anak kalimatnya. Maka secara ringkas bisa kita sampaikan tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang lalu, laha ma kasabat, baginya apa yang telah diusahakannya, walakum ma kasabatum, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan keridhoannya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.